Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanda Nuris Desiana dengan NIM akhir 024 dari kelas Gizi 5A. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis asupan gizi dan frekuensi konsumsi makanan menggunakan metode Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire atau SQFFQ. Baik, saya akan membahas tentang gizi makro seperti energi, protein, lemak, karbohidrat yang berperan sebagai sumber energi sekaligus pembentuk jaringan. Sedangkan gizi mikro misalnya gula dan natrium memiliki pengaruh besar terhadap metabolisme dan resiko penyakit degeneratif. Melalui penilaian konsumsi dengan SQFFQ, kita bisa mengetahui kecukupan gizi berdasarkan angka kecukupan gizi atau AKG. Hasil ini bermanfaat sebagai dasar dalam penilaian status gizi maupun penyusunan intervensi dan juga edukasi. Fokus penelitian diarahkan pada energi, protein, lemak, karbohidrat, gula, dan juga natrium. Berikut merupakan biodata responden yang menjadi dasar dalam analisis. Biodata digunakan untuk mengetahui karakteristik responden dan juga mempermudah dalam interpretasi data konsumsi. Dari hasil pengumpulan data diketahui bahwa responden dalam 1 bulan terakhir paling banyak mengkonsumsi nasi putih sebagai makanan pokok. Variasi karbohidrat lain juga dikonsumsi seperti lontong, roti, mie instan, kentang, bihun, dan juga jagung. Selain itu terdapat konsumsi produk olahan kemasan seperti sereal, meses, dan juga selai serta snack manis seperti agar-agar, donat, dan juga martabak. Responden juga cukup sering mengkonsumsi minuman olahan seperti susu UHT, yogurt, dan es krim. Untuk buah-buahan variasinya cukup beragam, mulai dari pisang, apel, mangga, jeruk, hingga melon yang tentunya menyumbang vitamin, mineral, dan juga serat. Namun, pola konsumsi ini menunjukkan kecenderungan tinggi pada asupan gula tambahan dari camilan dan minuman manis. Berdasarkan hasil analisis asupan zat gizi makro, energi yang dikonsumsi baru 1051 kilokalori atau sekitar 46% dari AKG, artinya masih kurang. Untuk protein 24 gram atau 42% yang juga tergolong kurang. Lemak hanya 12 gram atau 24% yang jauh dari anjuran. Untuk karbohidrat 199 gram atau 78% yang juga masih jauh di bawah standar. Jadi defisit terbesar terdapat pada protein dan lemak. Untuk gizi mikronya sendiri, untuk gula baru 24 gram atau 47% dari anjuran dan natrium 276 mg atau 14%. Yang keduanya masih jauh di bawah rekomendasi. Jadi bisa disimpulkan bahwa secara individu asupan masih kurang. Baik, pada slide ini kita akan melihat data dari kelompok. Hasilnya juga sama, yaitu masih rendah. Untuk energi baru 1268 kilokalori atau 56%, untuk protein 26 gram, lemak 20 gram, dan karbohidrat 240 gram. Semuanya berada di bawah kebutuhan harian. Jadi kelompok ini mengalami kekurangan energi, protein, lemak, maupun karbohidrat. Untuk gizi mikro kelompok hasilnya berbeda. Konsumsi gula justru berlebih, yaitu 81 gram atau sekitar 161% dari anjuran. Sedangkan natrium masih rendah, yaitu hanya 764 mg atau 38% dari anjuran. Artinya pada kelompok perlu lebih dikendalikan asupan gula, sementara natrium masih harus ditingkatkan. Jika dibandingkan pada individu, semua komponen gizi masih belum memenuhi AKG. Sedangkan pada kelompok, sebagian besar gizi makro tergolong kurang, tetapi untuk gula justru berlebihan. Jadi secara umum pola konsumsi responden masih belum seimbang, yaitu kurang energi, protein, lemak, karbohidrat, dan natrium. Namun kelebihan gula pada tingkat kelompok. Kesimpulannya, baik pada individu maupun kelompok, asupan zat gizi makro masih di bawah AKG, terutama energi, protein, dan juga lemak. Karbohidrat mendekati anjuran, tetapi tetap belum tercapai. Untuk gizi mikro, gula masih kurang pada individu, tetapi berlebih pada kelompok. Natrium juga rendah pada keduanya. Secara umum, pola konsumsi responden belum seimbang dengan kecenderungan kekurangan gizi makro dan resiko kelebihan gula pada kelompok. Sarannya sendiri untuk meningkatkan kualitas data, wawancara, pencatatan konsumsi, serta konversi ukuran rumah tangga ke gram harus dilakukan secara teliti. Selain itu, arahan yang jelas kepada responden juga penting agar data yang didapat lebih akurat. Praktikum ini juga sangat bermanfaat sebagai pembelajaran pola makan sehat ke depannya, yang sebaiknya juga digunakan metode pembanding seperti 24 hours recall atau food record untuk memperkuat hasilnya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.